semuanya, Assalamualaikum. Oke, jadi di videoku kali ini seperti yang udah aku janjiin di video-video aku sebelumnya, di video yang Shopee Haul Makeup itu, aku mau nge-reviewin buat kalian salah satu produk terbarunya dari Pixi, yang serum foundation ini. Mungkin sebetulnya si produknya ini tuh bukan produk baru-baru banget, karena setahu aku dia udah keluar dari beberapa bulan yang lalu. Tapi ya memang ini mah akunya aja yang telat beli dan telat nge-review ini ya buat kalian. Maaf ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke reviewnya. Nah, di sini aku punya dua shade. Aku punya shade yang gelap sama shade yang terang satu. Ini untuk shade yang gelapnya aku punya yang nomor 05 Rich Tan, dan untuk shade terangnya aku punya yang nomor 02 Yellow Beige. Langsung masuk ke packagingnya. Jadi waktu datang itu dia disertain sama box kayak gini. Nah, untuk di boxnya dia tulisan depannya itu kayak gini. Terus di belakangnya itu dia ada tercantum klaimnya. Terus ada logo halalnya dan ada tulisan isinya dia ada berapa mili. Terus di sampingnya dia ada cara pakai dan perhatian. Untuk packaging dalamnya kayak gini. Nah, ini untuk ukurannya dibandingin sama tangan aku. Menurut aku dia tuh cukup mungil. Nih, kalau di genggaman dia cuma kelihatan pipet atasnya doang. Isinya dia 17 mili seperti yang udah aku bilang tadi. Terus di dalamnya juga dia ada tertera tanggal expirednya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalkan sekardusnya kita buang, tanggal expirednya masih ada di botolnya ini. Nah, ini botolnya itu dia botol kaca. Terus tutupnya tutup pipet gini. Mungkin karena dia itu judulnya serum foundation, jadi si packagingnya juga bener-bener mirip banget sama packaging serum. Terus kita lanjut, kita lihat isinya. Nah, dia itu bener-bener cair banget kayak gini. Tuh, cair banget. Terus kalau misalkan si produknya baru datang dan belum dikocok sama sekali, ini itu kelihatan kayak ada perpecahan di dalamnya gitu. Jadi perpecahan antara kayak ada oil atau airnya gitu sama si warna foundationnya gitu. Tapi ini aku nggak bisa ngeliatin sih ini karena ini udah aku kocok-kocok tadi. Nah, yang ini juga sama, dua-duanya udah aku kocok tadi, jadi dia udah nyatu gitu. Kita langsung aja lihat ke tangan. Nah, dia langsung running gitu, langsung ke bawah tuh. Teksturnya bener-bener cair. Wah, ini warnanya terang banget sih. Oke, kalau gitu aku mau langsung cobain pakai aja. Ini aku mau pakai ke sebelah wajah aku dulu nih yang banyak bekas jerawatnya. Aku mau kasih 1 tetes, 2 deng. Aku kasih 2 tetes nih sebesar-besar gini. Terus aku mau ratain dulu pakai jari tangan aku. Wah, dia itu warnanya yang nomor 02 ini lebih ke kuning banget gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan ini aku mau coba ratain pakai spons. Nih, pakai beauty blender. Pengen tahu coveragenya kalau misalkan di blend pakai beauty blender. Soalnya kan biasanya kalau misalkan pakai beauty blender itu pakai spons itu lebih banyak produk yang keserapnya gitu. Jadi biasanya si coveragenya itu jadi berkurang. Kalau misalkan di bekas-bekas jerawat aku, dia itu coveragenya lebih ke medium coverage gitu karena nih. Tuh, karena si bekas-bekas jerawat akunya cukup tercover tapi masih nerawang gitu loh, masih kelihatan. Tapi kalau misalkan untuk bawah mata, dia udah ke cover banget, teksturnya cair, jadi dia ngeblendnya gampang banget. Mau pakai jari juga dia gampang banget di blend, gampang rata gitu. Nah, ini untuk hasil setengah. Tuh, untuk jerawat yang di jidat juga dia masih sedikit nerawang. Kelihatan nggak? Masih rada-rada kelihatan gitu. Lanjut ke yang sebelahnya, aku mau ngeblend pakai apa ini namanya? Brush. Aku kasih 2 tetes. Sama kayak yang di sini tadi. Terus mau aku bawarin dulu pakai jari juga. Kalau misalkan lagi diratain, disentuh gini itu
Dia kerasa kayak ada apa ya, kayak ada kandungan minyaknya gitu, soalnya kayak licin banget gitu sih produknya. Terus setelah diaplikasiin, bikin muka itu lembab banget. Oke, ini aku blend. Nah, menurut aku ini udah rata yang sebelah sini. Terus kalau misalkan dilihat di kaca, hasil yang pakai brush ini itu lebih kelihatan tebal dibandingkan hasil yang pakai sponge. Jadi yang hasil yang pakai sponge ini itu lebih kelihatan natural gitu loh guys. Jadi kesimpulannya yang pakai brush ini itu lebih tinggi coveragenya gitu dibandingkan yang pakai sponge gitu. Nah, karena yang sebelah sini bekas jerawatnya masih nerawang kan, masih cukup nerawang walaupun emang cuma sedikit. Aku mau coba di layer lagi yang sebelah kanan supaya kelihatan dia bisa di layer atau enggak produknya. Aku kasih 1 tetes di pipi dan aku kasih, ya nggak keluar. Aku kasih 1 tetes di jidat. Jatuh-jatuh produknya kena baju. Nah, ini udah di layer kedua. Setelah di layer, coveragenya dia tuh semakin tinggi gitu. Jadi intinya si produknya ini bisa di layer. Jadi kalau misalkan 1 layer dia masih menurut kalian kurang coveragenya, kalian bisa layer sekali lagi atau 2 kali lagi sampai hasilnya sesuai dengan coverage yang kalian inginkan. Untuk finish looknya di kulit aku yang kombinasi ini itu, dia dewy, tapi bukan dewy yang sampai kayak becek gitu. Dia dewy-nya itu lebih kayak ke kulit sehat berkilau gitu loh. Oke, langsung kita bacain aja klaimnya dan kita comparein sama first impression yang aku rasain setelah pakai si serum foundation ini. Klaim yang pertama itu whitening, formula 2way cake whitening membuat kulit tampak lebih cerah. Menurut aku si klaim yang pertama ini itu iya, karena mungkin yang pertama aku pakai shade yang 1 tingkat lebih cerah dibandingkan kulit asli aku. Mungkin untuk kulit tampak lebih cerahnya juga itu kebantu juga sama si efek dewy-nya dari si serum foundation ini tuh kan. Jadi kayak menimbulkan cahaya gitu ke si glowingan ini tuh. Terus klaim yang selanjutnya itu adalah protecting. Dia itu mengandung SPF 50 PA+++, plusnya ada 3. Untuk sekelas foundation dia SPF-nya cukup tinggi juga ya, 50. Jadi menurut aku dia nggak usah pakai sunscreen lagi gitu, karena SPF-nya udah cukup tinggi. Kecuali nanti untuk reapply sunscreen-nya untuk siang-siangnya baru pakai sunscreen-nya lagi, pakai sunscreen gitu. Yang selanjutnya moisturizing argan oil menjaga kelembapan kulit. Nah, tadi kan aku bilang ya sebelumnya bahwa begitu diaplikasiin dia itu kerasa banget bikin wajah aku itu lembab banget. Dan tadi juga aku bilang waktu si produknya belum dikocok dia itu ada perpisahan kan di dalamnya kayak antara air atau oil kan aku bilang. Dan ternyata si argan oil ini kayaknya yang bikin wajah lembab dan bikin perpecahan di dalam ini gitu. Untuk klaim yang terakhir, Beautifying Stylish Micro Powder untuk membantu makeup tahan lama. Mungkin untuk micro powdernya bersangkutan ya sama yang tadi terjadi perpecahan. Mungkin yang menyebabkan terjadi perpecahan di dalam sini itu si argan oil sama si micro powdernya ya. Terus waktu diaplikasiin juga kerasa waktu di gini nih pakai tangan, kerasa kayak ada sedikit ngeras-ngerasnya gitu. Mungkin itu si micro powdernya. Oke, kan ini aku udah pakai beberapa menit dari awal aku aplikasiin tadi. Untuk first impressionnya ini kan aku belum di set sama sekali ya sama bedak. Dia udah masuk ke daerah yang berkerut tapi sedikit. Nah, ini kita geser. Si produknya ini ngegeser kalau misalkan enggak di set pakai bedak.
Cuman bukan ngegeser yang parah sampai hilang gitu loh. Karena di klaim terakhirnya dia itu menyebutkan bahwa membantu makeup tahan lama hingga 12 jam. Jadi aku bakalan lakuin tes ketahanan gitu, tapi nggak akan aku lakuin sekarang karena aku ini tagnya malam-malam. Mungkin aku bakalan coba tes ketahanan besok. Aku nggak janji sampai 12 jam gitu. Jadi kayak ya sedapatnya aja berapa jam gitu. Halo, jadi ini aku baru beres dandan pakai Pixi Serum Foundation ini. Tadi itu aku pakainya satu layer gitu, tipis-tipis dan nggak pakai primer sama sekali. Jadi setelah pelembab langsung aku pakaiin si Pixi Serum Foundation. Karena dipakainya tipis-tipis, jadi masih ada beberapa imperfection wajah aku yang nggak ke cover. Jadi aku sengaja banget pakai si serum foundation itu tipis-tipis dan cuman satu layer gitu, supaya lebih kelihatan aja gitu ketahanannya. Apakah dia bagus, apakah dia tahan, walaupun kita cuman pakai sedikit dan tipis-tipis aja gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai tes ketahanannya. Ini sekitar jam 2:15 gitu. Nanti setelah beberapa jam aku bakalan update lagi ke kalian. Oke semuanya, jadi aku mau update kondisi wajah aku setelah kurang lebih 5 jam pemakaian si serum foundation dari Pixi. Ini aku zoom aja ya dekatnya supaya jelas gitu kayak gimana kondisinya. Nah, untuk di bagian jidat dia udah cukup luntur, udah lari-larian dan udah nggak stay di tempat tuh. Kelihatan kan kayak udah nih ngegaris-garis gitu dan ada kalau misalkan di kaca nih tuh kelihatan kayak ada titik-titik foundationnya gitu. Terus di bagian jerawat yang masih aktifnya juga dia udah nggak ke cover. Di bekas jerawatnya juga dia udah nggak nge-cover sama sekali. Terus turun ke bagian mata, ini dia udah nge-crack gitu si foundationnya, serum foundationnya, tapi bukan nge-crack yang parah banget, jadi masih bisa dimaafkan lah ya gitu. Terus kalau misalkan di bagian hidung, tuh kelihatan nggak? Tuh kayak udah titik-titik juga masuk ke pori-pori gitu. Nah, kelihatan kan? Udah pada pudar gitu, terus numpuk di sini gitu. Soalnya di ujung hidung aku itu dia kering gitu loh guys. Jadi banyak produk yang numpuk di sini setelah dia berkeringat. Di yang sebelah sini juga sama. Dan di bagian dagu dan ini juga sama, dia udah pada enggak stay di tempatnya. Mungkin karena aku nggak pakai primer dan apapun yang bisa menyokong ke kekuatan si serum foundation ini. Jadi di area T-zone ini tuh kayak cukup parah gitu lunturnya, karena yang pertama aku makainya tipis dan aku juga nggak pakai primer sama sekali. Tapi untuk di bagian pipi sini dia masih aman si produknya. Walaupun tadi udah aku pakai tiduran gitu seharian. Nah, dan yang di sini juga masih banyak gitu produknya, kecuali si yang bekas-bekas jerawat ini tuh udah semakin kelihatan nggak nge-cover gitu loh guys. Tapi kalau misalkan kita ngaca langsung bukan di kamera kayak gini, si serum foundationnya produknya itu bener-bener masih banyak banget di muka kita gitu. Walaupun kita makainya tipis-tipis, jadi dia hilang tapi bukan yang total hilang, nggak ada banget gitu loh. Jadi kesimpulannya si serum foundation ini itu menurut aku enak banget buat dipakai sehari-hari karena nggak kerasa berat sama sekali atau dempulan gitu. Terus untuk ketahanannya juga ya cukup, ya lumayan lah cukup gitu, nggak cepet hilang banget gitu si produknya. Mungkin kalau misalkan kalian mau si produknya lebih tahan lama di kulit kalian, kalian bisa sokong kekuatannya pakai primer sesuai dengan jenis kulit kalian. Terus mungkin kan karena wajah aku ini kan berminyak dan hasil akhir si serum foundationnya itu kan rada sedikit dewy gitu. Jadi untuk di daerah T-zone aku ini dia cukup kelihatan lebih berkilau gitu dibandingkan bagian sini sama bagian sini, karena udah dewy kan, terus ditambah lagi sama minyak yang ada di wajah aku. Jadi menurut aku kayaknya ini lebih cocok buat yang pemilik kulit kering dibandingkan
kulit berminyak gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang kulitnya berminyak juga kayak aku tapi masih pengen tetap pakai si serum foundation ini, nggak masalah, kalian tinggal pakai bedak yang oil control aja gitu supaya nggak kayak kilang minyak banget gitu mukanya. Oke semuanya, mungkin segitu aja review aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Pokoknya jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat upload videonya. Oke, sekian aja dari Nuri. Bye-bye.